Oke, selamat malam semuanya para anak rohani PH Kids, juga semua papa mama rohani. Mungkin ada opa oma, papa mamanya di samping anak-anak. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dan memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau menyiapkan diri kami untuk memuji nama-Mu, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo, Kak Kevin mungkin pimpin. Bentar ya. Oke. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita buka dulu dengan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita. Ini kakak share videonya, jadi kita bisa nyanyi bareng-bareng. Ada liriknya juga ya. Udah kelihatan belum ini? Kelihatan ya? Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Maaf Kak Kevin, belum ada suara. Belum ada suara? Coba lagi. Di saya belum ada suara, maaf. Oh, sebentar ya. Berarti di... Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
Oke, sekarang kita masuk ke ujian penyembahan kita yang kedua. Judulnya Roh Kudus yang Manis ya, udah sering diputar ya ini. Jadi kira-kira udah tahu liriknya kira-kira ya. Oke, putar ya. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, Tuhanku, menuruti firman Tuhan. Kudus yang manis, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, Tuhanku, menuruti firman Tuhan. Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Kudus yang manis, Tuhanku, menuruti firman Tuhan. Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke renungan ya. Sebentar. Oke, adik-adik PH Kids yang terkasih, bersama Papa dan Mama Rohani, renungan pada hari ini temanya ketidakcemaran, diambil dari Ibrani 11 sampai 28. Kakak akan bacakan, boleh disimak dulu mungkin.
Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, kaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Di satu sisi, suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di sisi lain diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang yang lain telah menjadi imam tanpa sumpah, tapi yang satu ini dengan sumpah, karena dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, kaulah imam untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus telah menjadi jaminan dari suatu perjanjian yang lebih baik. Banyak jumlah mereka yang telah menjadi imam karena akibat maut mereka dicegah untuk tetap menjabat imam. Namun karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia yang di sini dimaksud adalah Tuhan Yesus, ya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Nah ini ya, kakak ambil dari 26 dan 27 ini. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat ke surga. Lalu ayat ke-27-nya bunyinya, yang tidak seperti imam-imam lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Jadi kalau kita bisa baca Alkitab ya, zaman dulu sekarang ini kita mempersembahkan kurban tubuh dan darah Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan wafat ya, wafat di kayu salib dan bangkit. Makanya kita bisa mempersembahkan kurban, namanya kurban syukur ya, karena bersyukur karena Tuhan yang sudah mengorbankan diri untuk kita. Tapi di zaman dahulu orang-orang untuk setiap harinya, yaitu untuk imam-imam mereka harus mengorbankan entah binatang, lembu, atau misalkan atau domba untuk dirinya sendiri dahulu, baru mereka bisa mempersembahkan uh, korban korban yang binatang hewan tadi itu untuk orang lain, seperti itu. Di ayat 27, ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu haruslah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Ayat terakhir, ayat 28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Anak yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus ini membawa pembaharuan dari akal budi kita. Kalau dilihat dari dari surat-surat yang sebelumnya yang ada di surat Santo Paulus itu
Santo Paulus itu sering menerangkan tentang akal budi yang diperbaharui gitu ya. Semakin diperbarui, semakin kita bisa semakin diisi dengan apa yang kita dapatkan, nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke renungan ya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Sekarang, siapa yang dimaksud sebagai imam besar dalam surat Ibrani? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Jadi dalam pembaptisan kita mati bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu akan tinggal dalam diri kita, lalu kita wajib melakukan atau hidup menurut apa yang Yesus hidupi. Itu ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi dahulu kala ketika Yesus belum datang ke dunia, Allah berfirman kepada Musa. Kalau Musa itu yang pernah menulis membawa 2 loh batu turun dari gunung untuk diberikan kepada umat Israel. Dia berbicara, Musa berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Di sini Tuhan Yesus belum datang, tapi dia ada bersama dengan Bapa. Jadi pada waktu Musa disuruh Allah berfirman kepada Musa ini, sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan Allah Bapanya ya. Dahulu Tuhan berfirman kepada orang Israel untuk mempersembahkan hewan, lembu atau kambing domba. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dan ada juga untuk menghapus dosa jika seorang antara kita berbuat dosa. Jadi kita adik-adik kita harus ambil suatu pesan dari ayat-ayat di atas untuk kita. Jadi Tuhan itu senang jika kita memberikan kepada Dia hal yang baik dan berkenan. Lalu hal apakah yang baik dan berkenan? Yang baik dan berkenan ialah iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam surat Yakobus 1 ayat 19 berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lalu setelah Yesus wafat di salib, persembahan apa yang berkenan kepada Tuhan? Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan tubuh yang hidup. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ada di Roma 12, 1 dan 2. Jadi sekarang persembahan tubuh yang hidup, tentu kita tahu bahwa tubuh kita ini ada bait roh. Jadi Allah hadir di dalam hati kita, lalu di dalam dunia juga Tuhan memberikan penolong yaitu Roh Kudus yang adalah Allah. Kita adalah bait rohnya. Jadi Roh Kudus itu ada dalam bait yang ada dalam tubuh kita. Lalu kita tidak seharusnya memberi Allah bagian tubuh kita yang cemar akibat dosa. Sebagai persembahan yang hidup, ya Fatin, kenapa? Saya lanjutin ya. Kita tidak seharusnya memberi Allah bagian tubuh yang kita cemar akibat dosa sebagai persembahan yang hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bertumbuh dalam iman di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Kita harus yaitu untuk bertumbuh dalam iman. Itu yang pertama, 1 Korintus 3. Lalu memperhatikan fondasi kehidupan rohani kita, pilar-pilar kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu kita hidup, kita bisa berkata-kata dengan orang lain, kita bisa hidup
baik, bisa bisa berinteraksi dengan baik itu karena kita punya pilar-pilar dalam diri kita. Jadi kayak kita bisa bayangkan ada 4 tiang yang menyangga rumah kita gitu loh, di atasnya di dalamnya ada kita. Nah, yang kita tahu tiang-tiang itu ada iman, ada kebajikan kebajikan yang utama ya, kebajikan teologal ya, iman, harapan dan kasih seperti itu. Itu wajib kita ingat di dalam hati kita. Iman kita untuk supaya kita dapat eh, mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dalam hati ya. Harapan yaitu kita punya harapan yang berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang membawakan kepada kita kebenaran, menolong kita, ada juga untuk mempertobatkan kita, menyadarkan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, itu yang harapan yang membawa kepada kehidupan, bukan harapan yang membawa kepada kebinasaan ya. Oh, harapan yang membawa kebinasaan, misalkan kamu mengikuti teman kamu yang misalkan nakalnya minta ampun, nah itu berarti kamu mengharapkan sesuatu dari hal yang menuju kebinasaan. Begitu. Lalu kita juga punya kasih. Kasih itu ada di 1 Korintus 13 ya. Kasih, sabar, murah hati, tidak sombong, tidak bermegah diri, dan seterusnya. Ya, oke. Lalu pertama bertumbuh dalam iman, yang kedua memperhatikan fondasi kehidupan rohani, yang ketiga kita tidak boleh membinasakan bait Allah. Jadi bait Allah itu tubuh kita itu harus selalu apa ya namanya diperbaharui. Bukan diperbaharui maksudnya secara jadi tiba-tiba kita jadi dari jelek dari cakep atau dari cakep jadi cakep sekali enggak. Tapi maksudnya adalah dari dalam. Baru dari dalam baru kita bisa jadi orang yang menarik ya, seperti itu. Yang eh, sesuai dengan apa yang mungkin Tuhan inginkan dari kita. Jadi bukan berarti kalau kita ngikut Tuhan kita jadi jelek, enggak. Kita ngikut Tuhan justru supaya kita lepas dari segala hal yang bodoh, hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi kita harus melihat diri kita itu seperti apa yang Tuhan lihat dari diri kita. Tuhan lihat diri kita pasti lebih baik daripada apa yang kita lihat dari diri kita. Itu udah pasti. Lalu jangan menyangka diri bijaksana. Kalau misalkan kita punya kepintaran khusus, punya apa? Punya pintar dalam sesuatu hal seperti itu, eh, kita tidak boleh menggantungkan diri kita pada kepintaran itu. Karena misalkan kita bisa ngitung 1 sampai 5, teman kamu bisa ngitung 1 sampai 10, tapi kamu nggak bisa 1 sampai 5-nya itu kamu eh, cuma bisa sampai situ gitu loh. Dan orang lain ternyata bisa lebih banyak daripada itu. Itu artinya kita berusaha untuk menipu diri sendiri ya. Kayak kurang gimana ya, kurang mawas diri orang bilang seperti itu. Lalu menuruti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang bilang seperti ini, hidup itu mengalir saja, seperti itu. Kayak air mengalir aja kita ikutin aja arusnya kemana-mana. Maksudnya itu kalau kita jadi air ya. Kalau misalkan kita seperti bejana ini yang kita lihat dari bait roh Allah, berarti kita punya badan itu di dalamnya ada kehidupan. Jadi memang dari tubuh kita, dari hati kita mengalir eh, air ya, air apa ya namanya ya, mengalir apa sih itu namanya ya, air hidup. Nah, itu seperti itu. Jadi dari hati kita memang mengalir air hidup, tapi sebelumnya adalah bagaimana dengan hati kita yang akan mengalirkan air itu. Nah, itu perlu diisi. Jadi bukan mengalir saja, tapi kita perlu isi dulu hati kita. Hati kita diisi dulu, setelah itu dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai hidup yang baik, segala hal yang baik, entah itu boleh kamu dapatkan kebijaksanaan,
yang bisa kamu dapatkan mungkin dari buku atau mungkin dari Alkitab, ajaran-ajaran mungkin yang mungkin diberikan oleh guru. Nah, itu yang baik ya. Kita harus bisa milah yang baik dan yang mana yang tidak baik. Nah, kita harus selektif dalam menentukan nilai-nilai yang masuk ke dalam diri kita. Makanya kalau misalkan kita misalkan sekolah itu belajar, kita juga harus selektif ya. Meskipun kadang-kadang kita ulangan, kita harus mengingat semuanya kita harus hafal. Entah nggak tahu sekarang kayak gimana, tapi dulu kakak selalu menghafal itu buku beberapa halaman itu untuk ulangan. Kalau sekarang mungkin udah beda ya. Eh, jadi kita eh, menuruti rancangan Tuhan dalam hidup kita gitu. Di hati kita diisi dengan baik, pasti yang mengalir dari hati kita hal yang baik. Seperti itu. Oke, sampai situ renungannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Thank you, Kak Kevin. Adik-adik, anak-anak, mungkin ada yang baru kita mau nyapa juga ya. Ada Ken-Ken dan Hansel. Ken-Ken dan Hansel mungkin belum tahu ya, kita ada breakout room. Jadi setelah renungan, nanti kita akan berdiskusi dengan para papa, mama, kakak rohani di dalam grup Ken-Ken dan Hansel tentang renungan tadi ya. Nanti ada pertanyaan di dalam breakout room. Bisa di-share sama Kakak Marlin pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai imam besar, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perjanjian baru? Ya. Dan yang kedua, mengapa Yesus sanggup mengerjakan banyak keajaiban? Nanti misalnya ada yang belum mengerti, belum paham, boleh ditanyakan juga ya ke kakak, papa, mama rohani. Oke, thank you Kakak Kevin renungannya dan pujiannya tadi. Sekarang kita masuk ke breakout room ya. Mama Laura buka. Oke, sebentar. Kuis itu apa sih? Kuis itu tadi kan kita sudah mendengarkan apa kata Kakak Kevin, firman Tuhannya, ceritanya. Nah, sekarang Kak Marlin mau sharing kuis, tapi ini untuk SD besar ya, yang sudah SD kelas 4 sampai kelas 6. Aku masih TKB. Oh iya, sebentar. Ini kuis. Kalau dibuka chat Zoom, tadi Kak Marlin sharing untuk SD kelas 4 sampai SD kelas 6. Semua jawaban ada di Alkitab ya. Bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Marlin udah bikinin kuisnya loh. Tuh, dari Alkitab itu. Dan ini yang kedua, ayat hafalan hari Minggu lalu. Ada di chat Zoom-nya. Dan ini terakhir pair game. Ini untuk TK boleh, playgroup boleh, SD kelas 1 sampai kelas 3. Main pair game ya. Oke. Mama Laura yang buat soalnya. Selamat bermain. Mungkin Mama Laura ada film? Ya, Mama Laura sembari sharing itu ya, film ini dibikin lagi untuk adik-adik untuk diingatkan kita harus bersyukur. Mama Iren yang bikin ini. Seperti biasa ya, tunggu ya. Kalau yang nggak bisa main, nggak apa-apa kita nonton ya. Video singkat sih. Share screen. Oh, tidak. One day, Ben ran on a park bench. That's when he noticed Roy, a man sitting in a wheelchair. Roy had lost both of his legs in an accident. There was a curious about him that intrigued Ben. Hey, mind if I sit here?
You look really happy. If you don't mind me asking, what happened to your legs? The car hit me with such force. It makes me was thrown violently. How do you stay so positive? Of course, you know I may have lost my legs, but I still have so much to be grateful for. My hands, they all still work. My eyes, I can reading a book. My ears can hear the birds and connect with people. That's enough to make me happy. Ben was amazed by Roy's words. It made him realize how often he took his own body for granted. Every day, Ben used his legs to run, his hands to work, his eyes to see, but he rarely stopped to be grateful for these simple abilities. From that day on, Ben's perspective changed. As he ran, he felt thankful for his legs. When he worked, he appreciated his hands. And every time he watched a sunset, he was grateful for his eyes. He learned that happiness isn't about what you lack, but about appreciating what you have. We may not have everything, but we always have something to be thankful for. Sudah selesai. Iya, itu video singkat untuk mengajarkan adik-adik anak-anak yang terkasih di sini, mengingatkan kita semua betapa Tuhan itu baik. Kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini, anak-anak masih punya tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, ya. Kok semuanya dapat? Mata bisa untuk melihat, ya. Ya, tadi di video walaupun itu ada yang tidak punya kaki lagi, tapi tetap bersyukur karena masih bisa menggunakan tangannya, masih bisa melihat, ya, matahari yang bersinar, matahari terbenam, ya, keindahan sunset, semuanya kita harus bersyukur ya. Dari hal-hal kecil, ya, kalian punya orang tua yang menyayangi kalian, kalian bisa sekolah, ya, kita bersyukur ya untuk setiap hal kecil dalam hidup kita. Tuhan itu sangat baik. Oke. Ya, thank you semuanya. Berapa menit lagi nih? Ken, kita ada kuis ya. Ken sama Hansel yang baru. Kalian udah nyapa belum teman-teman di sini? Ken kelas berapa? Ken mungkin bisa perkenalkan diri singkat, Ken? 2. Ayo, perkenalan diri singkat. Ken, abis itu Hansel ya. Iya. Namanya, tinggalnya di mana, sekolahnya? Sekolahnya di NGS National Global School. Aku tinggal di Poris. Tangerang ya. Dekat tempatnya Mama Nirna juga ya? Mama Nirna ya? Ya. Apa? Devi ya, dekat tempat Mama Nirna enggak? Ya. Ada Mama Nirna di sini. Pokoknya Hansel ikut Mama Nirna ya di grup Mama Nirna. Ken ikut Mama Laura sama. Kenzi di Royal. Ya, thank you Ken. Deket juga gitu. Ya, sama satu sekolah sama Levia ya. Oke, kita mau ucapin Ken ya. Selamat bergabung Ken. Ya, sama. Nah, Berkenal semua. ya, thank you Ken. Pokoknya Ya. Hansel. Mana Hansel? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Masih ada nggak Hanselnya? Mama Nirna, Hansel ada nggak? Ntar, nanti. Udah nggak ada kayaknya. Nggak ada, oke. Ya udah, Ntar ya. nggak apa-apa. Apaan? Sorry mah. Tadi HP aku lagi Nah, lowbat. itu. Oh iya, oke. Halo Ken. Ken bisa perkenalan diri singkat ya kepada teman-teman semua. Cancel. Ya, Ya. Ken. Hansel, sorry. Tadi handphone aku lowbat, sorry. Hansel. Jadi nama aku Gabriel Hansel, aku kelas 6. Welcome ya. Selamat bergabung di PH Kids. Teman-teman Ya. semua. Kita punya tempat baru. Bergabung. Oke. Ken Hansel, kita ada kuis ya. Nanti bisa dimainkan juga ya kuisnya. Itu dari ayat bacaan. Oke. Ya. Oke. Kita tutup dengan doa ya, Kak Marlin. Oke, baik. Mari kita semua tutup doa kita. Yang mau ada wujud doa boleh.
angkat tangannya ya, di Zoom. Mari, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah selesai untuk komsel, memuji nama Tuhan Yesus, mendengarkan sabdamu. Tuhan berilah kami kekuatan untuk mempraktekkan kasih dan juga ajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami seperti Chris yang sedang sakit. Biarlah ya Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Dan juga kami mau bersyukur buat teman-teman kami yang berulang tahun pada hari ini, seperti Queen dan juga ada Samuel. Biarlah Engkau memberkati, Engkau melindunginya. Semoga impian citanya pada tercapai dan juga iman di dalam Tuhan Yesus selalu mengakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan, di sini juga ada Tiffany Audrey Faitlin yang mau berdoa pada malam hari ini. Silakan, Tiffany Audrey Faitlin berdoa. Saya berdoa untuk orang yang di luar sakit sama saya yang lagi sakit batuk untuk sembuh. Tiffany berdoa agar besok kita di sekolah bisa menjadi bagus dan dengan lancar. Amin. Audrey berdoa agar semua lancar dengan perpindahan rumah sekarang. Amin. Lanjut, ada Levi yang mau berdoa. Saya berdoa untuk saya cepat sembuh demam rematiknya. Amin. Lanjut, ada Giovanna dan Valerie berdoa. Valerie berdoa semoga besok sekolah bisa beraktivitas dengan baik dan fokus belajar. Amin. Lanjut, ada Chelsea dan Sheris berdoa. Chelsea berdoa supaya saya sembuh dari batuk. Amin. Amin. Lanjut, ada Gwyneth berdoa. Gwyneth berdoa supaya Gwyneth ulangan dapat nilai 100. Amin. Lanjut, ada Arnold berdoa. Aku berdoa semoga seluruh keluarga aku dilindungi dan semoga semua keluargaku dan keluarga besarku ada yang sakit dan ada yang ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka dan mengasihi mereka sepasnya. Amin. Amin. Lanjut, ada Rafael, Epek, dan Nicholas berdoa. Aku berdoa semoga semuanya damai. Aku berdoa untuk semua keluargaku damai. Amin. Lanjut, ada Sasa berdoa dan Viho berdoa. Saya berdoa semoga kita semua sehat selalu terutama keluarganya dan sekolah saya boleh berjalan dengan lancar. Amin. Viho mau berdoa? Udah ya? Ada lagi mungkin? Oke, baik. Ayo, Mama Laura tutup doanya. Terima kasih. Leonatan mau berdoa itu. Leonatan berdoa. Oh iya. Leo. Ya. Ya, Leo Saya berdoa ya. Ya, Leo berdoa. Oke.
Leo berdoa semoga kaki Mama cepat sembuh. Amin. Oke. Siapa lagi Mama Laura ya? Udah ya? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendampingi kami semua dalam Komsel PH Kids malam hari ini. Inilah doa-doa permohonan yang keluar dari hati anak-anak-Mu yang tulus. Engkau yang dengarkan Tuhan, Engkau yang akan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau akan selalu berkati anak-anak ini. Pelajaran mereka di sekolah boleh Engkau lancarkan semua, dan yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang belum dapat bergabung bersama kami malam hari ini, kiranya minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami mengikuti PH Kids. Terima kasih Tuhan untuk Kakak Kevin yang sudah membawakan pujian dan renungan firman-Mu malam hari ini. Engkau berkati Kakak Kevin Tuhan. Berikan kesehatan selalu kepada Kakak Kevin dan keluarganya. Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan Kakak Kevin. Terima kasih Tuhan, berkati semua papa, mama, kakak rohani, para orang tua, dan semua yang mendampingi anak-anak ini Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan lewat anak-anak ini. Sebentar kami mau istirahat, kiranya Engkau yang berkati, Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan, agar kami selalu dapat memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Kak Marlin. Thank you. Oke. Mana ya? Oke. Sebentar ya. Ini saya kok begini view-nya. Oke. Semuanya sudah siap? Yang ditutup kameranya boleh dibuka nggak? Bentar. Jadi bisa dapat poin sih. 3, 2, 1. Boleh bergaya. Cheese. Oke. Ayo sekali lagi slide kedua. Bentar. Ancur. Bentar Kak. Boleh diulang slide pertama. Ini yang masih belum buka nih. Yuk, gaya lagi yuk. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Slide kedua. Yang masih tutup kamera. Oke. Ya udahlah ya. 3, 2, 1. Cheese. Oke, terima kasih semuanya. Sudah selesai. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.